Pekalongan adalah kota kreatif dunia. Maka tak heran apabila di kota ini banyak lahir seniman-seniman hebat dan membanggakan. Mencintai seni menggambar dan melukis sejak kecil, pria yang disapa akrab Tris ini mampu menularkan prestasinya melalui sanggar lukis yang ia dirikan pada 2004. Keahliannya dalam menggambar juga ia manfaatkan untuk membantu anak-anak dalam meningkatkan fokus dan daya ingat melalui art therapy. Seperti apa perbincangan saya dengan sosok inspiratif kota Pekalongan yang satu ini, hanya di Inspirasi Prestasi Inspires You. Menggambar adalah salah satu aktivitas yang sangat digemari oleh anak-anak. Dan melalui menggambar pula anak-anak bisa berprestasi. Tapi pernahkah kalian berpikir kalau ada loh sosok di balik berprestasinya anak-anak dalam menggambar ini? Yaitu kalau di Pekalongan ada Pak Tris. Beliau adalah seorang seniman lukis dan juga menggambar yang sudah prestasinya luar biasa banyaknya. Dan selain itu juga beliau yang melahirkan berbagai siswa-siswi berprestasi di kota Pekalongan melalui menggambar ini. Nah, kebetulan ini di samping kiri saya itu adalah sanggarnya Pak Tris. Dan ini tempatnya anak-anak untuk belajar menggambar gitu. Jadi langsung aja saya udah janjian sama Pak Tris untuk wawancara dan belajar menggambar juga. Penasaran? Tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Halo adik. Aduh maaf ini ganggu ya, lagi ngelukis ya? Oke, aku duduk sini Pak Tris ya. Oh iya. Oke, nah ini pemirsa Inspirasi Prestasi, Pak Tris, seniman lukis asal kota Pekalongan yang prestasinya sudah tidak usah ditanyakan lagi, apalagi beliau juga mendidik anak-anak untuk melukis dan juga bisa berprestasi seperti Pak Tris juga gitu Pak Tris ya. Oke, nah alhamdulillah nih kita bisa ketemu Pak Tris di acara Inspirasi Prestasi. Kita pengen mengulik banyak banget prestasi dari Pak Tris dan juga motivasi Pak Tris dalam melukis ini supaya anak-anak terutama juga muda-mudi gitu ya yang pengen melukis dan berprestasi melalui melukis ini lebih bersemangat lagi begitu. Nah, kalau misalkan diceritain dulu nih Pak Tris, awal mula Pak Tris bisa terjun di dunia lukis, menggambar, sampai akhirnya bisa mendirikan sebuah sanggar lukis yang melahirkan banyak prestasi ini. Iya, kalau lahirnya sanggar lukis ini kan memang dari setelah saya married, saya keluarga, jadi sekitar tahun 2004. Cuman kalau hobi ngelukisnya saya dari kecil. Mungkin kalau waktu dulu zaman saya segini, seanak-anak gini memang prestasi saya mungkin bisa dibilang nggak ada lawannya di Pekalongan. Wow. Istilahnya. Ya karena saya mungkin the one and only. Mungkin saya pertama kali anak-anak yang mengenyam apa ya belajar melukis seperti ini, tapi waktu itu saya di kota lain, artinya di Semarang. Jadi ketika saya harus tanding di tingkat Pekalongan kayak gituan, waktu itu sih nggak ada. Lihat dari krayonnya aja dulu lawannya masih 12 warna, 24 warna. Sekarang saya udah pakai yang 55 warna. Kalau sekarang kan udah saya kenal ke anak-anak semua. Ya? Terus seri-seri krayon. Ternyata antusias dari orang tua untuk support ke anak-anaknya kok luar biasa ya. Luar biasa, bagus. Baru saya ngembangkan dengan buka sanggar, artinya kalau dulu kan saya hanya dipanggil privat gitu, kalau sekarang nyoba nggelar sendiri ya, membangun sendiri. Terus saya buka kelas reguler seperti ini, jadi ada 3 kelas yang untuk khusus anak-anak prestasi, kelas anak-anak yang pingin ngasah bakat gambarnya aja, terus ada kelas yang art terapi gitu. Nah, seperti yang baru-baru ini didapatkan oleh Pak Tris itu, berarti Pak Tris ini kemarin baru saja mendapatkan juara 1 di tingkat nasional
festival melukis yang diadakan oleh Polri, begitu ya Pak Tris ya, dan iya. masuk Asia 10 besar. 10 besar Oke, ya. boleh diceritakan pengalaman Pak Tris waktu festival melukis mural waktu itu? Iya sih, kebetulan tahun kemarin sebenarnya saya udah pernah ikut masuk di Polda. Terus kalau tahun ini setelah lolos dari Polda ke seleksi nasional, kita masuk ke seleksi nasional, terus akhirnya baru kita dipanggil ke pusat, ke Mabes Polri, terus untuk bisa berkompetisi di sana, terus kita masuk 10 besar. Kalau ceritanya sih apa ya, memang agak beda dunia gambar seperti ini dengan mural. Kalau mural lebih ke cat, lebih ke lukis, kalau ini lebih ke krayon. Tapi di sini juga anak-anak diajarkan lukis juga. Jadi kalau cerita tentang Polis Art Festival kemarin, memang saya mewakili dari, kebetulan bukan Polda Jateng, karena saya di Jawa Tengah gagal seleksi, jadi saya langsung masuk ke yang Polda DIY. Sebenarnya di situ lebih berat, sangat lagi lebih berat, karena bisa dibilang apa ya, macanya seni rupa ada di situ semua. Benar. Cuman mungkin karena apa ya, tema kita paling beda, kita beda, jadi akhirnya diangkatlah tema terbaik ini untuk mewakili Polda DIY masuk ke nasional. Setelah nasional juga. Tema apa berarti waktu itu? Temanya soal SIM untuk disabilitas. Berarti di mural itu digambarkan SIM untuk disabilitas. Iya, jadi kalau ini gambaran saya, awal strategi saya itu, ini kan soal tentang disabilitas, Hari Disabilitas Internasional. Jadi gambaran saya paling gambar-gambar yang lain itu berkisar tentang ya polisi menolong orang disabilitas atau tentang disabilitas gitu. Terus pelayanan atau peranan penting yang sudah dimunculkan dari Polri tidak tergambarkan di situ. Nah, itu saya masuk ke ini itu. Artinya saya gambar ada orang naik motor roda 3 sambil jualan sambil motornya sambil ada gerobak jualan, terus mereka bisa ngantar anak-anaknya kembali sekolah. Gambarnya lagi ditampingi istrinya lagi salim, artinya bahwa melalui SIM D yang dikeluarkan oleh Polri untuk disabilitas itu menggugah mereka kembali, artinya meyakinkan mereka kembali untuk menyebut masa depan mereka. Jadi gambar saya yang kemarin saya gambarkan itu cerita soal Pak Ahmad. Pak Ahmad itu kan dia korban kecelakaan yang kakinya patah, terus dia nggak bisa bekerja, patah semangat. Tiba-tiba mereka bisa kembali gara-gara diizinkan, itu adanya SIM D diizinkan menggunakan sepeda motor khusus sampai akhirnya bisa menjalankan kehidupan kembali begitu ya. Luar biasa tema yang diambil oleh Pak Tris, maka nggak heran kalau bisa dapat juara 1 karena memang value yang dibawa itu luar biasa. Iya, value-nya, temanya itu dapat, dan lukisannya juga luar biasa lagi. Udah Pak Tris yang lukis lagi, jadi emang udah perfect sekali. Jadi sekali lagi selamat ya Pak Tris ya, dan ditunggu terus prestasi-prestasi lainnya. Nah ini Pak Tris, habis ini saya mau tanya-tanya nih sama anak-anak didik Pak Tris yang katanya kemarin juga sempat ketemu sama Pak Ganjar begitu ya, untuk mendapatkan penghargaan karena melukis juga gitu. Oke, jadi jangan kemana-mana ya Sobat Inspirasi Prestasi, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Sudah banyak prestasi yang dilahirkan dari sanggar ini. Berjajar piala-piala dari berbagai jenjang kompetisi menggambar, tentunya ini hanya sebagian kecil saja. Sisanya masih banyak lagi yang disimpan di kediaman beliau. Antusiasme anak-anak dalam menggambar sangat terlihat jelas dari guratan sketsa dan warna-warni krayon yang dituangkan di selembar kertas.
Kalau ini apa? Oh, ini lupis raksasa ya? Oke. Oh, ini museum batik semua. Nah, ini adalah anak-anak didik Pak Tris yang sedang melakukan menggambar dengan tema batik gitu ya. Ini kalau dilihat lagi menggambar museum batik tapi dengan berbagai macam model. Jadi kreatif banget, temanya sama tapi penggambarannya tuh beda-beda. Ada yang lagi membatik tapi gambarnya bola dunia, terus ada yang seperti ini juga, ada yang seperti itu. Sangat-sangat kreatif. Nah, kebetulan di samping saya ini ada salah satu murid di sini sekaligus putrinya Pak Tris juga ya, Pak Tris ya. Ayo. Pelangi, hai Pelangi. Boleh diceritain nggak ini kamu gambar apa? Iya, jadi aku gambar museum batik dan orang sedang membatik. Terus ada penari sintrennya juga sama penari. Terus ada lupis. Oh, ini lupis juga ya. Oke. Oh, jadi ini temanya tentang kebudayaan di Kota Pekalongan ya? Iya. Wah, ini kamu ngerjain dari awal sketsa sampai ini udah mulai mewarnai itu berapa lama? Kayaknya sekitar 30 menitan. 30 menitan aja. Kebayang kalau dulu saya disuruh gambar kayak gini udah yang berhari-hari kayaknya ya. Dulu tuh kalau aku Pak Tris gambar tuh selalu aja gunung-gunung, ada mataharinya gitu. Tapi kalau anak-anak di sini udah nggak zaman gambar kayak gitu. Semuanya berbeda, temanya juga sangat-sangat luar biasa, kreatif dan sangat inovatif banget. Nah, katanya kemarin Pelangi juga salah satu yang dapat penghargaan dari Pak Ganjar, bener? Iya. Itu dapat penghargaan apa dari Pak Ganjar? Itu lomba hari air dan itu juara 1. Wah, juara 1. Kalau boleh diceritain itu gambarnya itu apa tuh? Itu ada orang sedang menghemat air, terus juga ada apa ya? Aku lupa. Oke, lupa. Tapi intinya adalah untuk Hari Air Dunia, bener ya? Wah, keren banget. Oke, nah itu tadi kalau pengalamannya Pelangi. Selain Pelangi yang kemarin ketemu sama Pak Ganjar ada? Ada? Halo, aku mundur dikit. Namanya siapa? Tara. Tara kelas berapa? 6. Kelas 6 SD. Kalau boleh tahu, ini gambar apa nih Tara? Pemandangan. Pemandangan. Wah, keren banget. Ini ada sungai, ada bunga-bunga, dan ada pohonnya juga. Kemarin Tara juga dapat penghargaan dari Pak Ganjar. Itu boleh diceritain pengalaman Tara gimana? Dulu waktu itu sama Pelangi juara 1, aku juara 2. Dengan gambar temanya Hari Air Sedunia. Kalau Pelangi itu tadi gambar orang lagi menghemat air. Nah, kalau kamu gambar apa waktu itu? Ada orang lagi ngangkat air, terus ada orang kayak lagi jualan jamu keliling. Oh gitu, jadi ada jamu kelilingnya juga, ada menghemat airnya juga gitu. Keren banget. Oke, dilanjut deh. Selain ada kamu, siapa lagi nih kemarin yang dapat penghargaan lagi Pak Tris? Ini Ami juga. Ami juga, Sarah oke. juga menang. Oke. Kalau ini piala wali kota paling banyak ini 2. Oh, piala Orang wali ini. kota, 2 ini nih. Maksudnya untuk di antara yang lainnya untuk piala wali kota paling banyak itu ini yang sering dapat piala wali kota ini berdua. Waduh, keren banget. Oke, Jadi salah satu. berkali-kali. Oke, salah satu dulu ini namanya siapa? Ami. Banyak dapat piala wali kota itu berapa banyak? Masih bisa ngitung nggak? Ya, lama ada berapa? Udah nggak bisa ngitung ya, saking banyaknya ya. Oke, kalau ini gambar apa nih, Mi? Gambar pemandangan di laut. Gambar pemandangan laut. Wah, indah banget ya. Pantai, ada orang naik speedboat, ada yang berenang juga. Wah, keren. Kalau ini, Ami, waktu deket ini bakalan lomba kemana aja nih, Pak? Kalau Ami ini kelas 6, jadi memang kalau kelas 6 setelah di semester akhir dia off dulu, lebih fokus ke itu. Tapi kalau yang terakhir kompetisi berarti di
Expo kemarin ya Mi ya. Oke, di Expo Piala Wali Expo. Kota kemarin terakhir, terus ketemu semester akhir baru fokus ke sekolah dulu. Oke, Tapi di keren. sini ada yang unik juga. Apa tuh? Ini Damar unik Oh, juga ini. Damar, kenapa Damar? Kalau Damar ini dia malah kalau di Pekalongan kayak biasa-biasa aja, tapi kalau di daerah sana Wetan sana udah Jawa Timur berarti? enggak kayak di Semarang, Wonosobo ini banyak dominasi di sebelah sana. Karena jadi- alirannya ini beda ini. Dia Alirannya lebih ke apa? ekspresionis dia. Ekspresionis, oke. Dia lebih ke ekspresionis. Jadi kalau Pekalongan ke sana, ekspresionis memang bisa jago, maksudnya bisa dominasi. Karena sana memang persaingannya lebih ke ekspresionis. Oke, ekspresionis yang dimaksud itu seperti apa? Mungkin sobat inspirasi prestasi. Jadi lebih ke gambar tapi lebih ke egonya masuk ke situ. Ego pelukisnya masuk ke situ. Jadi ada Idealismenya itu kelihatan Nah, gitu dari kecil. idealismenya kan. Keren banget. Wow. Hai Damar. Ini kamu gambar museum batik juga? Oke. Kalau dilihat kayaknya kamu tuh warnanya ini ya Pak, warna-warna yang tua gitu ya? yang tua senangnya dia. Oke. Emang kamu suka warna kayak gitu apa gimana? Suka warna gitu. Oke, suka warna gitu. Kalau lomba di daerah Semarang sana itu kamu banyak menangnya ya? Oke. Wah, keren. Wah, ini emang positifnya kalau mengarahkan anak-anak ini di hal-hal yang mereka sukai, mereka concern, mereka berprestasi, mereka juga bisa punya tabungan sendiri untuk masa depan mereka, terutama untuk meningkatkan skill mereka di lukis, hobi, atau menggambar ini dengan membeli peralatan gambar yang proper. Nah, habis ini nih, mumpung ada expertnya, saya pengen banget diajari gambar, biar saya itu bisa gambar selain gunung, Pak. Karena dari dulu gunung aja, gunung, tengahnya ada matahari, ada jalan, ada gubuk kayak gitu. Jadi saya pengen habis ini katanya Pak Tris punya teknik menggambar yang cepat. Nah, ini saya penasaran apakah saya bisa menggambar secepat itu sesuai dengan arahan Pak Tris. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Oke, ini kita udah ada 2 kertas gambar dan 1 spidol. Langsung aja Pak Tris, apa yang harus saya lakukan? Oh ya. Kalau ini namanya di tempat kita itu teknik menggambar super cepat. Jadi belajar gambar tapi secara cepat. Artinya dari menggambar ini pola pikir kita sudah beda secara otomatis dibanding sebelum kita pernah belajar ini. Jadi kalau dulu pernah belajar cuma di gunung atau apa ya, mungkin ini hari ini bisa mengubah pola pikir kita, kalau menggambar tidak akan gunung-gunung lagi. Oke. Seperti itu ya. Oke, Kita siap. mulai, jadi kertasnya berdiri aja biar enak. Oke, gini ya. Ini kita bikin rumput di sini, namanya rumput. Rumput. Oke. Batu, Batu. Oke. terus ada bunga, atas, bawah, kanan, kiri. Terus Oke. kita masuk. Oke. Ih. Terus ini namanya gambar depan, karena gambar yang paling bawah ini namanya gambar depan. Jadi gambar yang posisinya ada di Depan, perspektifnya ya? depan. Terus kita mulai gambar lagi huruf U, membentuk huruf U. Oh. Oke. Kita kasih telinga kanan kiri. Oke. Oh gitu. Kasih rambut bawah namanya. Oke. Rambut bawah. Terus ini rambut atas. Karena memang bagiannya Agak keriting nih rambut saya. Nggak apa-apa. Tapi dengan rambut bawah dan atas ini kita bisa bentuk rambut itu apa aja. Karena rambut jenisnya macam-macam. Gitu. Terus leher
Oke, leher. Leher, tangan kita bikin dulu 1, 2, 3 ke kanan, 1, 2, 3 ke kiri. 3 ke kanan, 1, 2, 3 ke kiri. Terus badannya. Oke. Aduh, nabrak batu. Nah, berarti di belakang batu. Oh gitu, iya. Di belakang batu. Oke. Nah, udah. Ini hilang di belakang batu. Oke, sip. Tetap aja tidak rapi, nggak apa deh. Kali ini saya mencoba teknik menggambar super cepat yang digagas oleh Pak Tris. Menurut beliau, teknik ini memungkinkan siapa saja bisa menggambar tanpa harus memiliki bakat. Dimulai dari menggambar secara sederhana di bagian bawah kertas dan dilanjutkan hingga semua bagian kertas penuh dengan gambar. Wah, ternyata menggambar tidak sesulit itu. Sangat menyenangkan. Tidak sampai 5 menit gambar saya pun jadi berkat arahan dari Pak Tris. Kalau belakang kita ada di Jawa ya, mungkin ada Borobudur nongol di sini kayak gitu. Nah, itu yang menentukan tempat. Kalau menentukan warna itu dari warna langit, menentukan waktu. Nah, ini dia gambarku. Akhirnya aku bisa menggambar selain gunung 2 dan matahari di tengah ya. Terima kasih banget nih Pak Tris, ilmunya luar biasa. Oh iya, sedikit lagi Pak Tris. Aku penasaran, katanya Pak Tris juga pencetus art terapi untuk anak-anak dan terutama anak-anak disabilitas juga. Dan bahkan udah sampai anak-anak internasional, Singapura, Malaysia juga udah kesini. Itu boleh diceritain gimana Pak Tris? Iya sih, kalau art terapi itu memang saya coba kembangkan udah berapa tahun ini. Kalau untuk disabilitas memang karena dari pertama megang beberapa disabilitas, terus nyoba gali kekurangan atau yang bisa diberikan ke disabilitas dengan cepat, artinya tidak cuma sekedar disabilitas pinter gambar, tapi disabilitas jadi pinter macam-macam. Jadi misalkan kalau yang tidak bisa ngomong gitu ya, ada yang tunarungu juga, dia bisa menggunakan gambar ini, bisa menggunakan pakai bahasa gambar, bahasa tulisan. Jadi misalkan kayak buah jeruk, nanti nggak cuma mengenal bentuknya aja buah jeruk, tapi tulisannya jeruk harus bisa, terus harus bisa gambar sendiri jeruk, terus mereka nyimpen di aplikasi mereka, di handphone mereka, gambar jeruk, terus ada tulisan jeruk. Jadi kalau butuh jeruk ya ini, kalau butuh, kalau lagi marah, nah ini yang agak repot, soal sensitif. Wah, marah itu gambarnya gimana Pak? Sekarang udah ketemu kalau sama anak-anak marah gini toh, dia atau gini udah. Jadi ekspresi marah. Nah, dari gambar-gambar itu kita coba rangkai-rangkai, ternyata muncul beberapa pengalaman atau penemuan-penemuan baru saya. Ternyata dari gambar ini bisa meningkatkan daya stamina konsentrasi. Akhirnya saya ke fokus, semua gambar harus ada rumus, harus ada tekniknya. Jadi yang kita pelajarkan ke anak-anak, teknik sama rumus itu. Semakin anak-anak berani ngolah rumus sendiri, artinya mereka main sains sendiri, berarti semakin mereka bisa menciptakan satu karya yang luar biasa. Dari situ apa yang mereka dapat, secara otomatis mereka lalai dengan waktu. Ketika sudah nyentuh gambar, mereka bisa fokus ngasah imajinasinya itu sampai berjam-jam. Nah, itu yang dimanfaatkan, artinya akhirnya muncul satu gagasan itu ya, ide untuk ini ngemas itu ke satu metode yang lebih solid lagi. Dan yang tadinya 2-3 tahun anak baru jadi, sekarang bisa diomong 1 tahun anak yang tidak bisa fokus jadi bisa fokus, terus anak yang lemah di konsentrasinya bisa jadi punya kekuatan konsentrasi tinggi ya. Terus diasah lagi metode cara transfer ke anak-anak ini. Metode yang saya kembangkan, metode yang super cepat itu. Yang ini tadi ya? Dari skill gambarnya, skill warnanya juga seperti itu juga. Pada akhirnya mulai art terapi ini dipakai oleh beberapa orang tua untuk
memberikan menambah fokus ke anak-anak. Akhirnya mulai Sanggar agak rame karena melihat akademis mereka juga bagus-bagus di dunia akademisnya, terus juga di dunia gambarnya juga. Artinya walaupun nggak punya bakat bisa melajari art terapi seperti itu. Pada akhirnya mereka bisa gambar seperti itu. Oke. Nah, luar biasa ini sampai Pak Tres juga akan mendapatkan gelar profesor dan ini sedang diproses begitu ya. Wah, ini luar biasa. Gak apa-apa sih walaupun masih lama, tapi kita mengharapkan banget nih ada profesor yang dari Kota Pekalongan yang menemukan satu metode jitu untuk anak-anak bisa lebih meningkatkan kognisinya gitu ya, nggak cuma digambar tapi juga nanti di kognitifnya juga mereka akan sangat terbantu dengan menggambar ini. Makasih banyak Pak Tris atas pelajaran yang luar biasa. Akhirnya saya juga bisa menggambar dan ternyata menggambar itu tidak sesulit itu. Dan semangat terus ya adik-adik. Halo, saya dulu dong ke kamera. Boleh? Ini mereka semua adalah putra-putri berprestasi dari Kota Pekalongan, didikan Pak Tris. Semangat terus, semoga Sanggar ini terus menghasilkan prestasi yang luar biasa, nggak cuma di Kota Pekalongan, tapi di internasional juga semakin harum namanya. Terima kasih Pak Tris atas waktunya, dan itu tadi episode Inspirasi Prestasi kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Inspirasi Prestasi terus ya di episode selanjutnya. See ya! Inspirasi Prestasi